Selanjutnya bab 2 ada manajemen peserta didik. Di mana itu ada pengertian peserta didik menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Asakabul, Kirom, dan dalam Mustari 2017, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Lalu ada tujuan dan fungsi manajemen pendidikan, manajemen peserta didik. Lalu di sini ada tujuan khusus manajemen peserta didik. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga itu menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu ada fungsi manajemen peserta didik yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas. Di mana kemampuan ini lebih fokus ke kecerdasan, bakat, dan kemampuan lainnya. Lalu ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial, di mana itu sekolah dan lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan, itu tersalurkan kepada hobi dan kesenangan. Lalu ada fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Di sana terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani siswa sehingga sejahtera dalam hidupnya. Lalu ada ruang lingkup manajemen peserta didik, di mana perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru merupakan orientasi untuk peserta didik. Menurut Sudarwan Dhani menjelaskan bahwa secara umum manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Lalu ada pencatatan prestasi belajar. Di sini ada buku daftar nilai, di mana buku daftar nilai ini buku pertama yang digunakan untuk nilai hasil belajar yang diperoleh langsung dari kertas pekerjaan ulangan atau hasil ujian lisan. Lalu ada buku ledger, di mana buku kumpulan nilai. Lalu yang terakhir buku lapor. Sebuah buku yang memuat hasil belajar siswa selama siswa tersebut mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Selanjutnya, bab 3 yaitu tentang manajemen kurikulum. Di sini ada pengertian menurut Ari Kunto. 2017, manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Lalu menurut Dakir, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif dan komprehensif dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Lalu ada riwayat dan pergantian kurikulum dari masa ke masa. Pertama itu ada pada zaman penjajahan Belanda, yang kedua pada zaman penjajahan Jepang, yang ketiga mulai pada zaman proklamasi kemerdekaan, yang keempat itu ada kurikulum tahun 1947, yang kelima kurikulum tahun 1952, yang keenam kurikulum tahun 1968, yang ketujuh kurikulum tahun 1975. Selanjutnya ada kurikulum tahun 1984 dan 1994, lalu ada kurikulum tahun 2004 dan 2006, dan ada kurikulum tahun 2013, dan yang terakhir kurikulum Merdeka Belajar. Lalu ada penyusunan kurikulum berorientasi pada tujuan. Itu tujuan diadakan evaluasi ini adalah untuk mengetahui permasalahan terkait dengan pendidikan di Indonesia, agar tujuan pendidikan yang akan direncanakan melalui rencana pembangunan 5 tahun yang dimulai tahun 1969 bisa tepat sasaran.
Dari penilaian besar-besaran di seluruh Indonesia tersebut, diketahui bahwa ada 4 permasalahan besar, yaitu kuantitas, kualitas, relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Lalu ada kedudukan kurikulum dalam pembelajaran. Kedudukan kurikulum dalam proses pembelajaran merupakan unsur yang sangat penting, bahkan paling penting dalam pembelajaran. Unsur lain seperti alat pelajaran, alat peraga, gedung sekolah, serta unsur pendukung yang lain seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain berperan sebagai membantu untuk lancarnya proses pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh siswa sehingga prestasi siswa dapat maksimal. Lalu ada pengorganisasian kurikulum. Di sini ada tiga, yaitu kurikulum terpisah. Kurikulum disebut demikian karena dalam pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah. Lalu ada kurikulum berkolerasi, yaitu penyatuan 2 atau 3 mata pelajaran menjadi satu. Lalu yang terakhir itu ada kurikulum terpadu. Menurut Nasution, kata terpadu yaitu unit dengan integrasi, maksudnya perpaduan. Eh, Lalu ada teori pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada tahap 1, desain atau merancang. Yang kedua ada merencanakan. Yang ketiga melaksanakan. Tahap keempat mengevaluasi. Lalu ada kurikulum muatan lokal, di mana kurikulum muatan lokal merupakan hasil penelitian selama 8 tahun yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional. Setelah melalui percobaan penerapan di beberapa provinsi, akhirnya KML dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran terpisah. Tujuan kurikulum muatan lokal dapat diajarkan di semua jenis dan jenjang pendidikan.